Selamat sore Ibu-Ibu semua. Kita mulai saja acaranya hari ini ya Ibu-Ibu, supaya tidak berlama-lama lagi. Apakah suara saya kedengaran di sana Ibu-Ibu? Terdengar jelas, Bu. Oke, terima kasih Bu Raymond responnya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembina PIKK PLN UP2D Solutengo, Bapak Irwan, dan Ibu Francisca Leo Basuki, Ibu Ketua PIKK Unit Induk Wilayah Sulawesi Tengah dan Gorontalo, dan seluruh ibu-ibu PIKK yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan rutin PIKK PLN UP2D. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada sore hari ini, kita akan mengikuti webinar dengan tema tips dan trik penggunaan listrik yang aman. Izinkan saya selaku MC sekaligus moderator, terlebih dahulu akan menjelaskan susunan acara pada hari ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari narasumber, selanjutnya diikuti dengan sesi tanya jawab, dan dilanjutkan dengan pengocokan door prize berikut arisan untuk bulan Februari. Kegiatan webinar hari ini akan ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh Ibu Lisa Raymond dan foto bersama. Diharapkan untuk semuanya agar dapat mengikuti acara hingga selesai. Baiklah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua, mari kita mulai kegiatan webinar hari ini dengan mendengarkan materi dari narasumber kita. Kepada Bapak Irwan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya jadi bingung memanggil MC-nya dengan panggilan apa ya, Bu Irwan atau sebutan apa ini? Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Siska Leo, Ketua PIKK Unit Induk Wilayah Solutengo, yang kami banggakan ya, ibu-ibu PIKK UP2D Solutengo. Untuk suara saya sudah terdengar ya, ibu-ibu sekalian? Pak Irwan, maaf suaranya agak kecil. Kurang jelas, kecil. Kecil. Mungkin Kecil agak ya? lebih besar sedikit, Ya, kecil. karena terlalu kecil. Bentar, mungkin ini saya nih. Oke, kalau saya nggak pakai headset, gimana? Lebih jelas? Oh, jelas, bisa. Ya, oke, baik. Berarti headset saya kurang bagus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya, Ibu-ibu ya, pada siang hari ini, siang menjelang sore ya, untuk bertemu dengan ibu-ibu sekalian ya, PIKK UP2D Solutengo. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan, menyampaikan ya tips dan trik menggunakan listrik yang aman ya. Karena memang dalam beberapa pekan ini di Manado juga ya kita ketahui bersama telah terjadi beberapa peristiwa atau musibah ya yang mana hasil informasi keterangan dari pihak kepolisian maupun berita-berita yang disampaikan itu ada hubungannya dengan listrik. Ya, jadi saya pikir tema untuk webinar bersama ibu-ibu kali ini sudah cukup sesuai ya, sudah pas dengan perkembangan kondisi yang ada di Manado dan di sekitarnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung masuk ke materi ya. Saya share screen dulu. Apa sudah tampil, Ibu-ibu, share screen dari saya? Belum Pak, belum ada tampil share screen-nya.
Oke, ditunggu sebentar ya, Ibu-ibu ya. Mungkin masalah jaringan ini. Baik, apakah sudah tampil file dari saya? Sudah Pak, sudah tampil. Sudah tampil ya. Oke, saya slideshow apa sudah tampil slideshow-nya? Sudah Pak, sudah tampil. Baik ya, saya mulai saja ya. Mohon maaf, tadi ada gangguan jaringan. Baik Ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya coba kasih gambaran dulu ya, Ibu-ibu sekalian, terkait dengan sistem ketenaga listrikan, khususnya yang ada di PLN ya, Ibu-ibu ya. Jadi kita kenal bagian listrikan seperti berikut ya, Ibu-ibu. Kalau kita perhatikan di sini, ya ada 4 warna ya, warna merah muda, warna kuning, warna biru, dan warna hijau. Ya, ini masing-masing adalah blok-blok dari bagian yang ada di PLN ya, Ibu-ibu. Yang warna merah ini atau merah muda ini adalah di pembangkitan, ya, bagian pembangkit. Jadi disinilah energi listrik yang kita nikmati, yang kita pakai itu dihasilkan ya. Ada beberapa jenis pembangkit, PLTA, pembangkit air ya, PLTD, pembangkit diesel atau berbahan bakar diesel ya. Kemudian PLTP ini adalah panas bumi, PLTG pembangkit gas, PLTU pembangkit uap, dan PLTGU pembangkit gas uap ya. Dari sini listrik yang sudah dihasilkan ya kemudian disalurkan atau ditransmisikan dengan yang namanya saluran transmisi. Yang warna kuning ini ya blok sistem transmisi ya Ibu-ibu sekalian ya. Ya, kenapa harus ditransmisikan? Ya, karena umumnya lokasi pusat pembangkit, ya lokasi PLTA, PLTD, PLTP itu jauh dari kota atau bahasa listriknya adalah jauh dari pusat beban, ya sehingga harus ditransmisikan. Ya, dan ini secara teknisnya ya menggunakan tegangan yang sangat tinggi ya, sampai di atas 100.000 volt ya, atau biasa kalau ibu-ibu mendengar ya ada 150 kilovolt ya, berarti 150.000 volt. Ya, setelah itu sampai di daerah kota atau di pusat beban begitu ya, maka tegangan tadi diturunkan. Ada yang namanya gardu induk ya. Jadi ini gardu induk ini di perbatasan antara transmisi dengan distribusi. Distribusi ini sudah masuk di pusat beban ya, di kota tempat tinggal masyarakat gitu ya, pelanggan. Diturunkan tegangan yang tinggi tadi menjadi tegangan yang bisa dipakai oleh pelanggan ya, oleh masyarakat. Nah, ini bagian ini adalah namanya sistem distribusi ya, yang menurunkan kemudian menyalurkan sampai ke tiang-tiang listrik itu Bapak Ibu-ibu sekalian ya. Itu namanya distribusi. Nah, selanjutnya adalah yang warna hijau ini adalah konsumen ya, yaitu rumah tangga ya, ada juga mungkin sosial atau publik ya, pusat atau kantor-kantor pemerintah, kemudian juga ada bisnis ya, dan ada juga yang digunakan industri. Ya, yang digunakan industri ini ada juga yang menggunakan tegangan yang masih tinggi ya, apabila memang daya yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut masih relatif besar. Jadi dilayani dengan tegangan di atas dari tegangan yang dinikmati oleh pelanggan. Ya, bisa 20.000 volt, ya, bisa juga 70.000 volt, bisa juga 150.000 volt. Baik, berikutnya ini sekilas ya Ibu-ibu sekalian. Saya sampaikan mengenai dasar hukum ya yang menjadi kewajiban PLN. Ya, jadi PLN punya kewajiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, khususnya di pasal 28 ini ya, yaitu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ya, dalam hal ini PLN ya, Ibu-ibu sekalian,
wajib yang pertama menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. Ya, kemudian yang keduanya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Ya, dan yang ketiga memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Nah, inilah di sini perannya juga ya, sosialisasi ini atau webinar ini dilakukan. Dan yang keempatnya adalah mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Baik, berikutnya kita lanjut ya. Masih terkait dasar hukum, yaitu kewajiban dari sisi konsumen atau pelanggan. Ya, ini diatur di Undang-Undang 30 juga ya, pasal 29. Ada 5 ya, ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik. Nah, di sini juga ya, perannya dari ibu-ibu sekalian mengikuti webinar yang diselenggarakan hari ini. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. Ya, ini juga sama berkaitan dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini adalah hak dari pelanggan ya, menggunakan tenaga listrik yang disalurkan kepada pelanggan untuk semua hal yang diperlukan. Yang keempat, ya ini tidak lupa ya, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik. Ya, ini yang mungkin ibu-ibu sekalian yang masih menggunakan listrik pasca bayar ya, maka ini adalah hal yang harus diingat sebelum tanggal 20 ya, setiap bulan. Kenapa? Karena tanggal 20 batas waktu pembayaran listrik sebelum ada denda ya, ada denda namanya ya, denda akibat keterlambatan pembayaran listrik, dan juga bisa terkena sanksi apabila melewati tanggal 20, yaitu pemutusan sementara. Dan yang kelimanya, kewajibannya adalah mentaati persyaratan teknis di bidang ketenaga listrikan. Ya, baik. Saya lanjut ya, ibu-ibu ya. Nah, dari dua dasar hukum tadi ya, pasal 28 dan 29 tadi, kalau digambarkan, ya lingkup kewenangannya sebagai berikut ya, ibu-ibu ya. Ini ada gambar rumah ya, di sebelah kanan ya, kemudian ada dua kurva melengkung ya, ada yang melengkung ke arah kiri, dan satu lagi ke arah kanan. Nah, ini menggambarkan batasan ya, Bapak, ibu-ibu sekalian ya. Yang ke arah kiri itu adalah lingkup kewenangan dari PLN. Nah, sementara yang ke arah kanannya itu lingkup kewenangan dari pelanggan atau milik pelanggan konsumen ya. Batasnya adalah di alat ukur atau mungkin ibu-ibu lebih kenal dengan meteran listrik ya, kWh meter listrik. Ya. Jadi yang di sebelah kiri itu ada trafo atau gardu PLN, kemudian ada tiang-tiang dan kabel-kabel atau biasa kami sebut dengan jaringan ya, jaringan listrik. Ya, kemudian juga ada yang ke rumah itu namanya sambungan rumah ya, Ibu sekalian ya. Dan di alat ukur ini itu ada yang namanya kWh meter tadi saya sebutkan, dan ada satu lagi namanya MCB atau alat pengaman instalasi yang punya besaran sesuai dengan daya langganan yang pelanggan Malam merepotkan saya sebagai Bu ya. Yang kedua, silakan saja Bu. Itu kan bagian dari penilai kena ya. Ya, bagaimana? Ada yang bocor ya? Oke, saya lanjutin ya. Yang di sebelah kanan itu adalah milik pelanggan ya, yaitu instalasi di dalam rumah atau di dalam bangunan. Ada jalur untuk lampu, AC, TV, dan sebagainya, alat-alat yang menggunakan energi listrik di dalam rumah. Oke. Ya, oke. Nah, berikutnya penggunaan listrik. Ya, jadi energi listrik itu ketika digunakan itu punya dua hal ya, punya dua dampak, punya dua akibat. Ya, yang pertama adalah listrik bisa bermanfaat. Gitu.
Yang kedua, listrik juga bisa memberi risiko atau bahaya. Nah, inilah yang nanti akan saya coba fokuskan ya kepada ibu-ibu sekalian, supaya ibu-ibu sekalian mengenal risiko-risiko tersebut. Kenapa harus dikenal? Ya, supaya kita bisa menghindari ya ibu-ibu sekalian ya. Baik, kita mulai yang pertama ya, manfaat listrik. Ya, seperti yang kita ketahui, listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan tanpa kita sadari, listrik sudah menjadi kebutuhan pokok ya, ibu-ibu sekalian ya. Apabila listrik mati atau padam, pasti kita akan merasakan berbagai macam kendala ya, kesulitan. Ya, jadi manfaatnya yang pertama di sarana pendidikan ya, bisa membantu adik kita belajar ya, anak kita belajar di malam hari. Kemudian aktivitas di rumah ataupun di pabrik ya, ini juga ada fotonya. Misalkan pabrik tekstil ya, atau pabrik pembuat pakaian yang menggunakan mesin-mesin listrik untuk menjahit pakaian. Industri media elektronik ya, seperti gambar juga di sini ada laptop, ada TV, bahkan ada juga handphone ya, itu termasuk alat elektronik. Untuk penerangan dan untuk kesehatan juga ya, ini juga digunakan untuk penerangan di tempat-tempat ibadah gitu ya, untuk masyarakat kita melaksanakan ibadah dengan nyaman ya, karena adanya listrik. Oke, yang berikutnya kita masuk ke bahaya listrik ya. Kenapa manfaatnya tidak dijelaskan panjang lebar ya? Karena seperti kita tahu ya, yang namanya manfaat itu tidak perlu kita hindari. Bahkan semakin bermanfaat semakin baik. Nah, yang perlu kita hindari yang ini nih, bahaya listrik. Apa saja sih bahaya listrik? Ya, ini kami coba buat ya, yang umum kita dapati dalam lingkungan rumah. Ya, sebenarnya banyak ya bahaya listrik, tapi karena pesertanya adalah ibu-ibu ya, jadi ini coba kami fokuskan saja ke dua hal ini. Yaitu bahaya yang pertama adalah hubungan pendek atau korsleting. Kemudian yang kedua yaitu bahaya sengatan listrik. Ya. Apa sih hubungan pendek atau korsleting tadi ya? Penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Jadi korsleting itu disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama, colokan yang menumpuk. Ya, kemudian disebabkan juga oleh sambungan kabel instalasi listrik yang tidak layak atau tidak rapi ya. Kemudian juga disebabkan oleh kapasitas kabel yang tidak sesuai dengan besar arus listrik. Ya, mungkin ibu-ibu bisa membayangkan ini ibaratnya ini Bu, apa namanya, saluran air ya. Apabila saluran airnya atau air yang akan dialirkannya besar, tapi salurannya kecil ya, itu akan menjadi hambatan, akan terjadi hambatan. Nah, kalau di air mungkin ya tidak terlalu terasa ya, tapi kalau di listrik, apabila kapasitas listrik yang disalurkan tidak sesuai dengan kabel, itu bisa mengakibatkan terjadinya panas ya ibu-ibu sekalian ya. Kabel kita akan terasa panas ketika kapasitas kabel tidak sesuai dengan energi listrik yang disalurkan. Yang keempat, colokan yang kendur atau tidak stabil ya. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang mengetahuinya ya, atau ya merasakannya ketika misalkan mencolokkan peralatan listrik ke colokan atau stop kontak, ya itu kok tidak kencang gitu ya, tidak kuat. Kadang-kadang dia bisa goyang-goyang ya, kendur. Nah itu juga salah satu yang bisa menyebabkan korsleting listrik. Yang kelima adalah penggunaan komponen listrik yang tidak standar. Ya, jadi setiap peralatan itu punya standar. Ya. Tentunya kalau di Indonesia yang diakui adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI. Maka sebaiknya kita menggunakan terutama alat listrik ya
yang sudah berstandar SNI, yang ada labelnya SNI di komponen atau di peralatan listrik tersebut. Yang keenam, penyebab konsleting adalah terkena cairan ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi air tumpah gitu ya. Itu bisa menyebabkan konsleting. Ya, karena kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam gitu ya, cairan itu atau zat cair atau air itu termasuk bahan yang menyalurkan listrik. Ya, jadi listrik itu kan ada dua ya, kalau ibu lihat colokan itu ya, itu salah satunya itu biasa dikenal dengan fasa ya, atau plusnya atau yang bertegangan. Dan lubang yang lain itu adalah netralnya atau bagian yang tidak bertegangan. Nah, jika tidak digunakan, kedua lubang tersebut, kedua kabel yang ada di dalam itu tidak boleh ketemu ya, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian ya. Nah, ketika kena tumpahan air, karena air bersifat konduktif ya, menyalurkan listrik, itu sama saja kita mempertemukan kedua kedua kabel yang ada di dalamnya itu. Nah, itulah yang menyebabkan konsleting. Ya, kalau tidak ada orang yang kena atau dekat di situ, ya tidak ada yang kena strom. Ya, tapi kalau ada orang yang dekat situ, ya orang juga bisa kena strom ya, karena cairan tadi mengandung sifat konduktif. Kemudian yang ketujuh, penyebabnya adalah apabila kabel kita berdekatan dengan sumber panas. Ya, setiap kabel itu kan dibungkus ya, ibu-ibu sekalian ya, dibungkus dengan yang namanya isolasi. Ya, biasanya bahannya seperti karet ya, karet atau plastik gitu ya. Ketika kena sumber panas, ketika kena panas, isolasi itu bisa meleleh ya, ibu-ibu sekalian ya, bisa terbakar ya, bisa terkelupas. Nah, ketika isolasi sudah terkelupas, maka isi dari kabel itu bisa ketemu, gitu ya. Bisa ya seperti kena cairan tadi ya, bisa terhubung. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya konsleting tadi, hubung singkat ya, antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan. Ya, ini beberapa gambar ya yang menjelaskan penyebab-penyebab tadi ya, ibu-ibu sekalian ya. Di sebelah kiri itu ada gambar colokan yang menumpuk ya, jadi kondisinya seperti itu. Ayo, di rumah siapa nih yang masih bisa ditemui kondisi seperti ini? Ya, silakan dibenahi ya ibu-ibu sekalian ya, untuk menghindari terjadinya korsleting listrik. Kemudian dua gambar yang berikutnya itu adalah instalasi yang kurang rapi ya, ibu-ibu sekalian ya, kabelnya berantakan gitu ya, tidak disusun dengan rapi yang di tengah, dan yang di sebelah kanannya itu adalah instalasi yang sudah agak rapi ya, walaupun memang masih agak berantakan itu. Jadi masih dikategorikan tidak rapi. Ada sebagian kabel yang sudah tersusun baik ya, yang warna putih ini, dan ada sebagian kabel yang masih melintang-melintang. Nah, inilah yang kurang rapi ya, ibu-ibu sekalian. Oke, ini adalah gambar-gambar dari penyebab hubung singkat atau hubung pendek konsleting listrik ya. Nah, kemudian apa dampaknya ya, atau risiko yang bisa disebabkan dari konsleting listrik ya. Yang pertama itu adalah bisa merusak peralatan elektronik yang lain yang sementara digunakan ya. Jadi ketika colokan kita atau saluran atau kabel listrik kita konsleting, maka alat listrik yang sedang menggunakan energi listrik tersebut bisa rusak. Ya, kenapa? Karena konsleting tadi secara teknis ya, di dalam listrik itu ada yang namanya tegangan ya, ibu-ibu sekalian. Ketika ada konsleting, itu tegangannya akan antara naik atau turun, ya tergantung dari kejadiannya ya. Nah, ketika alat listrik kita tidak mendapat tegangan yang sesuai, maka alat listrik tersebut bisa rusak. Ya, kecuali alat-alat tersebut sudah punya pengaman ya, bisa mengamankan dari terjadinya konsleting. Tapi kalau tidak, ya otomatis alat elektronik kita akan rusak.
Dan yang kedua ya, risiko yang bisa terjadi adalah kebakaran ya. Karena tadi ya konsleting menimbulkan percikan api. Ketika percikan api terkena kepada bahan-bahan yang mudah terbakar ya, bisa kertas, bisa kayu, bisa juga kain, ya, atau bahkan bahan bakar ya, maka bisa terbakar, ya, bisa menimbulkan kebakaran, gitu ya. Karena pastinya di sekitar kita ada udara ya, ada oksigen. Maka dengan adanya bahan bakar, adanya panas atau api dan adanya oksigen, maka menimbulkan api atau kebakaran ya, ibu-ibu sekalian. Oke, yang berikutnya ini adalah beberapa gambar ya, ibu-ibu ya, terkait dengan akibat dari korsleting ya. Di sebelah kiri itu gambar tahap awal ketika terjadi korsleting ya, kabel listrik kita akan menjadi panas, kemudian bisa timbul api, gitu ya. Dan gambar berikutnya itu adalah beberapa kejadian ya yang terjadi di Manado ya, ibu-ibu sekalian. Tanggal 10 yang lalu, masih di bulan Februari juga ya, Kalau misalnya kebakaran di pasar Karombasan. Ya, diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu plafon yang ada di kios di pasar Karombasan tersebut. Ya, kemudian gambar yang kedua itu juga terjadi di area pasar. Ya, 4 hari setelah kejadian pertama ya, tanggal 14, terjadi kebakaran di kompleks pasar Calaca. Ya, ini juga diindikasikan diakibatkan korsleting listrik yang terjadi di salah satu kamar kos yang berada di tengah pemukiman padat penduduk ya, sehingga mengakibatkan kejadian kebakaran tersebut. Ya, baik. Yang berikutnya ini adalah bahaya yang kedua ya, yaitu sengatan listrik. Apa saja yang bisa menyebabkan sengatan listrik? Ya, ini ada 4 di sini ya. Yang pertama adalah apabila bangunan kita atau bangunan yang sedang diperbaiki berada dekat dengan jaringan listrik. Ya, perlu diketahui ibu-ibu sekalian ya, jaringan listrik yang tegangannya 20.000 volt ya, yang ada di tiang, ya biasanya ada 3 kabel itu ya, itu punya jarak aman 3 meter, ibu-ibu sekalian ya. Kalau kurang dari 3 meter bagaimana? Ya. Nah, kalau kurang dari 3 meter itu bahayanya adalah tanpa kita sadari gitu ya, peralatan atau alat yang kita gunakan itu bisa terkena ke jaringan tersebut. Ya, misalkan pohon ya, atau ada bangunan yang sedang dikerjakan oleh tukang gitu ya. Tukang kita membawa alat bangunan, misalkan kayu ya, untuk membuat sesuatu. Nah, kalau kurang dari 3 meter dikhawatirkan itu kayu tersebut tanpa disengaja bisa terkena ke jaringan. Gitu ya. Walaupun misalkan orangnya sudah hati-hati tidak mendekati jaringan, tapi ketika dia membawa sesuatu itu yang bisa terkena jaringan. Nah, yang kedua yaitu bermain layang-layang dekat jaringan listrik ya. Terutama ini apabila ada layangan yang tersangkut ya, ibu-ibu ya, tersangkut di kabel listrik, kemudian benangnya, talinya itu ya dalam kondisi yang cukup basah misalkan ya, sehingga bisa menyalurkan listrik ya dari kabel listrik kepada pemain layangan. Yang ketiga yaitu memasang antena atau papan reklame dekat dengan jaringan listrik ya. Jadi memang papan atau antena cenderung tidak bergerak ya, tapi yang bergerak adalah jaringannya, kabelnya. Kenapa kabelnya bergerak? Karena kabel ini bisa saja tertiup angin ya, ibu-ibu sekalian ya. Apabila ada angin yang cukup kencang, maka kabel itu bisa bergoyang, berayun. Nah, itulah yang menyebabkan risiko terkena ke antena ya, tiang antena ataupun papan reklame ataupun benda-benda yang jaraknya kurang dari 3 meter. Nah,
Kemudian yang keempat, tidak memperhatikan tanda bahaya listrik atau larangan masuk pada daerah gardu atau daerah yang bertegangan. Ya, ini misalkan ada satu gardu yang apa namanya, ada kerusakan kunci, gitu ya, sehingga bisa dibuka oleh masyarakat umum. Di situ sudah ada himbauan, tetapi karena tidak memperhatikan himbauan atau tanda bahaya listrik tersebut, ada orang yang tetap masuk ke dalamnya dan tanpa dia ketahui bagian mana yang bertegangan, nah itulah yang akan menimbulkan bahaya listrik tadi. Ya, bisa tersengat listrik. Nah, ini beberapa contoh penyebab yang tadi disampaikan ya, Ibu-ibu sekalian ya, ada gambar yang di atas sebelah kiri itu tangan yang basah saat menggunakan stop kontak ya. Kenapa ya? Tadi kan sudah dijelasin ya, kalau cairan itu atau air, zat air itu mengandung sifat mengalirkan listrik. Jadi kalau tangan kita basah, kemudian kita memegang stop kontak dan stop kontak itu juga ikut basah, ketika dicolokkan ya tanpa kita sadari ada aliran listrik lewat air yang membasahi tangan dan kabel tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa kena atau tersengat listrik ya, kesetrum gitu ya. Kemudian yang kedua, gambar yang di sebelah atas kanan itu kabel listrik yang terkelupas ya. Mungkin bisa terkelupas karena digigit binatang gitu ya. Atau bisa juga karena terjepit ya, terjepit sesuatu sehingga dia terkelupas. Nah, kalau bagian yang terkelupas tadi sampai ke inti kabelnya ya, yang merupakan tembaga itu ya, itu bisa menyebabkan kita tersengat listrik apabila tidak sengaja kita memegang bagian tersebut. Kemudian gambar-gambar yang di bawah ini ya, ini kondisi bangunan-bangunan yang dekat dengan jaringan listrik 20.000 volt ya, yang sebelah kiri ya, tadi saya sampaikan ada kayu yang digunakan ya untuk menaikkan barang ya menggunakan katrol. Nah, ini kalau dia kurang dari 3 meter ya, ini bisa menyebabkan kayu ini terkena ke kabel PLN. Ya, otomatis siapapun yang memegang kayu tersebut ya, apalagi dalam kondisi basah, itu bisa tersengat listrik. Gambar kedua ini gambar pohon ya, pohon tumbuh gitu ya. Kemudian bisa juga karena tertiup angin gitu ya, sehingga dia cenderung mengarah ke jaringan listrik PLN. Kemudian ini gambaran tengah ini reklame ya, yang dipasang dekat dengan jaringan atau kabel PLN juga. Kemudian ini juga ada bangunan atau orang yang sedang membangun di bawah jaringan listrik ya, dan sudah kurang dari 3 meter jaraknya. Dan yang paling kanan bawah ini adalah gambar layangan ya, yang tersangkut di jaringan listrik ya, jaringan PLN yang bertegangan tinggi tadi 20.000 volt ya. Apabila ada benangnya menjuntai ke bawah, dihimbau untuk tidak memegang ya, tidak memegang. Kalau mau membuang silakan melapor kepada petugas PLN ya, yang mengetahui cara bagaimana membuang layangan tersebut ya. Tidak usah ibu-ibu sekalian melakukannya sendiri. Begitu ya, ibu-ibu ya. Baik, berikutnya ya, ini risiko ya, risiko yang terjadi akibat sengatan listrik ya. Ini terutama pada manusia ya, ibu-ibu sekalian ya. Yang pertama adalah bisa terjadi cacat ya, karena listrik tadi ya, itu kalau orang-orang pedesaan ya biasa juga menyamakannya dengan api gitu ya. Jadi seperti api dia, karena dia bisa mengandung panas ya. Panas itu yang bisa menyebabkan kita menjadi terluka dan menimbulkan bekas ya, atau kita biasa juga menyebutnya cacat ya, dan juga luka bakar ya. Dan yang ketiga bisa menyebabkan kematian atau meninggal dunia. Kenapa ya? Karena
teorinya gitu ya, ketika kita tersengat listrik, itu ada aliran arus listrik yang melewati tubuh kita. Oke ya, saya lanjutkan ya. Risiko akibat tersengat listrik ada 3, cacat, luka bakar, dan kematian. Ya, tadi saya menjelaskan sampai di kematian ya. Kenapa bisa terjadi kematian? Karena ketika kita tersengat listrik, itu ada aliran listrik yang mengalir melalui tubuh kita. Nah, apabila aliran arus tersebut lebih besar dari 200 mili, begitu ya, itu jantung kita bisa berhenti, ya ibu-ibu sekalian. Nah, itulah yang menyebabkan kematian, gitu. Dan apabila besar sekali ya, melebihi dari batasan mili, ribuan mili, gitu, itu bisa menyebabkan bagian tubuh yang dialiri arus tersebut terbakar, ya mengalami luka bakar. Nah, itu yang mungkin kita bisa atau kita seringkali temui di korban-korban yang terkena sengatan listrik ya, terkena arus listrik, ya sebenarnya arus listrik saja ya, bukan hanya PLN gitu ya, arus listrik. Oke, berikut ini gambar-gambarnya. Ini agak disensor ya ibu-ibu sekalian karena kurang etis ya. Jadi ini adalah gambar-gambar beberapa korban yang tersengat listrik. Ya, ini tentunya yang tersengat listrik tegangan tinggi ya, 20.000 volt ya. 2 gambar yang di sebelah kiri itu sampai mengalami kematian ya, meninggal dunia. Sementara 2 gambar yang di sebelah kanan itu tidak meninggal dunia tapi mengalami ya seperti itu ya, kondisinya luka bakar dan bisa juga cacat ya, akibat dari sengatan listrik. Oke, baik, berikut ini adalah beberapa tips dan trik ya agar kita di rumah bisa menggunakan listrik aman ya, terhindar dari bahaya atau risiko yang bisa terjadi. Yang pertama adalah tidak menumpuk stop kontak pada satu sumber listrik. Ya, yang kedua, gunakanlah pemutus arus listrik atau sekring ya, biasa juga dikenal demikian, yang sesuai dengan daya yang digunakan ya, daya yang tersambung. Jangan melebihi atau dikurangi. Ya, kalau dikurangi tentunya nanti alat listriknya bisa tidak hidup ya, karena sekringnya atau pemutusnya putus terus gitu ya. Yang ketiga, kabel-kabel listrik yang terpasang di rumah jangan dibiarkan ada yang terkelupas atau terbuka. Yang keempat, jauhkanlah sumber listrik seperti stop kontak, saklar, dan juga kabel-kabel dari jangkauan anak-anak atau benda-benda yang menampung air ya, supaya apabila benda tersebut bocor atau cairannya tumpah, tidak terkena sumber listrik. Yang kelima, bahayanya adalah, tipsnya adalah, biasakan kita menggunakan material seperti kabel, terus alat-alat listrik ya, saklar, stop kontak, steker, yang telah berstandar SNI. Jadi ada tulisannya ya, SNI. Atau bisa juga LMK, ya LMK, dan juga bisa SPLN, standar PLN. Ya, ketiga standar ini punya nilai yang sama, ya punya standar yang sama, jadi bisa digunakan. Yang keenam, ya sebenarnya ini dihimbau untuk tidak melakukan sendiri ya, tapi menginformasikannya kepada petugas, dan petugas yang melakukan ya, memangkas pepohonan yang ada di halaman rumah jika sudah mendekati atau menyentuh jaringan listrik dan berkoordinasi dengan pihak PLN dalam pelaksanaannya ya. Jadi cukup berkoordinasi, nanti yang memangkas bisa dari petugas gitu ya, atau kalau memang Bapak Ibu sendiri yang ingin memangkas ya, harus didampingi petugas supaya
petugas bisa mengamankan kabelnya dulu ya, mungkin dipadamkan sementara gitu ya, baru masyarakat yang melakukan pemangkasan atau penebangan pohon. Yang ketujuh, hindari pemasangan antena TV yang terlalu tinggi, yang mendekati atau menyentuh jaringan listrik. Ya, yang tadi ya saya jelaskan bertegangan 20.000 volt. Yang kedelapan, jangan mencoba mencantol listrik, mengutak-atik meteran listrik ya, kW meter, atau menggunakan listrik secara tidak sah. Ya, biasanya hal-hal yang bersifat tidak sah, tidak resmi, ya legal itu adalah dilakukan tidak sesuai dengan standar, ya tidak menggunakan standar. Nah, itu yang bisa menyebabkan risiko bahaya. Ya. Yang ke-9, melakukan pengecekan instalasi listrik di rumah minimal 5 tahun sekali. Ya, jadi ibu-ibu sekalian dihimbau apabila instalasi listriknya sudah cukup lama ya, sudah 5 tahun itu dilakukan pemeriksaan ya agar kita mengetahui apabila ada yang sudah digigit binatang misalkan ya, terkelupas karena kejepit misalkan, itu bisa diketahui dan diperbaiki. Dan juga misalkan ada ibu-ibu yang mungkin menempati rumah rumah lama begitu ya, mungkin membeli rumah lama atau mungkin juga mendapatkan warisan rumah lama begitu, itu agar juga diperiksa dulu ya ibu-ibu sekalian instalasinya apakah sudah cukup aman, karena kan kita nggak tahu ya yang tinggal sebelumnya di situ bukan kita. Jadi ada baiknya pada saat menempati baru rumah itu kita periksa ya. Selain menghindari dari bahaya listrik ini, juga kita menghindari dari yang nomor 8 itu ya. Apabila penghuni sebelumnya misalkan berbuat curang gitu ya, kita terhindar dari denda yang dikenakan oleh PLN. Ya, apabila pada saat dilakukan pemeriksaan oleh PLN ditemukan hal-hal yang ilegal tadi ya, yang tidak legal, yang disampaikan di nomor 8 tersebut. Ya, baik, demikian ibu-ibu sekalian ya yang dapat saya sampaikan. Ya, mari kita sama-sama menggunakan listrik dengan aman supaya yang kita dapatkan adalah manfaatnya ya, bukan bahayanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Ya, silakan. Ada Ibu Joyce ya. Silakan Ibu Joyce Saparta. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kami menjelaskan kalau kami melihat ada di keluarga kami yang biasanya menggunakan kombinasi untuk colokan listrik itu yang memakai roll itu, yang gulung itu, dan itu sering meledak. Nah, tetapi kalau dijelaskan itu harus kita pakai yang SNI atau yang sesuai dengan standar, selalu yang disampaikan bahwa ini kan sudah dijual di toko, tapi dengan kualitas yang mereka beli yang dengan mungkin harga yang miring atau bagaimana, tetapi masih tetap menggunakan dengan mengandalkan bahwa kalau mereka beli itu sudah di toko berarti itu sudah aman untuk digunakan. Padahal masih sering terjadi ledakan-ledakan yang saya melihat bahwa mereka menggunakan kabel yang digulung-gulung itu, kabel roll, dan sering mengeluh karena sering terjadi ada ledakan-ledakan kecil. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Joyce ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya Ibu ya. Ya memang itu yang sering kita alami ya, yang seperti Ibu sampaikan ya. Kita sudah beli di toko gitu ya. Tapi ternyata yang dijual itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, yang sudah punya label gitu ya. Ya memang kenyataannya demikian Bu Joyce. Tidak semua
material atau peralatan listrik yang dijual di toko itu punya standar yang sesuai dengan SNI, Bu. Ya, kadang-kadang malah tidak ada sama sekali standar. Ya, dan kadang-kadang pun dia ada standar dan ternyata standarnya standar palsu, Bu. Ya. Cuman tempelan saja, tidak asli gitu ya. Ya. Itu bisa dilihat dari pada saat digunakan, Bu. Ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau sudah sampai meledak-meledak ya, itu sudah jelas barangnya tidak berkualitas ya, Bu ya. Kalau stop kontak itu bisa juga kita dapati dia longgar, Bu, kendor. Jadi kalau kita colok peralatan listrik kita itu tidak terkunci gitu ya, tidak rapat ya, seperti longgar. Nah, itu juga salah satu ciri yang tidak peralatan yang tidak mempunyai standar ya, karena ketika tidak ada standar maka bisa kita bayangkan ya, dia tidak dibuat menggunakan mesin yang berukuran berkualitas sama ya, sehingga bisa jadi lubang colokannya berbeda ukuran gitu ya, walaupun berbedanya sangat-sangat kecil sekali ya, mungkin mikron ya, mikrometer atau milimeter, itu berpengaruh terhadap kualitas ya, karena ini yang kita pakai ini listrik, Bu. Listrik tidak bisa dilihat gitu ya, cuman bisa dirasakan. Tapi sekali kita merasakan ya, kita bisa ya tadi ya, ada beberapa hal tadi, bisa cacat, bisa luka bakar, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi mungkin disampaikan, dihimbau kepada keluarga tadi ya, atau kenalan, atau teman tadi, bahwasannya listrik itu nggak bisa kita lihat. Jadi kita harus sangat hati-hati, gitu ya, Bu ya. Karena yang bisa kita rasakan, yang kita bisa alami adalah merasakannya. Nah, tapi kita juga nggak mau merasakan, Bu. Karena sekali kita merasakan, ya, kalaupun masih diberi selamat ya pasti kita merasakan sakit, Bu ya, seperti dicubit gitu ya, dicubit oleh listrik tersebut. Dan kalau kita tidak bisa selamat ya sudah gitu ya, tidak bisa lagi kita merasakan berkumpul dengan keluarga misalkan ya, dan sebagainya tadi. Jadi dihimbau seperti itu, Bu, listrik tidak bisa kita lihat. Ya, jadi sebaiknya kita memang hati-hati menggunakan peralatan listrik ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Tersengat listrik 200 mili saja loh, Bu ya, 200 mili gitu ya, belum sampai ampere, sangat kecil sekali, Bu. Jadi 200 itu artinya kalau 1 mili itu kan sama dengan 1000 mili itu sama dengan 1 ampere, Bu, gitu ya. Jadi ukuran listrik itu ampere, ibaratnya liter ya, Bu ya. Satuan standarnya adalah ampere. Kalau air atau beras gitu ya, atau berat itu kilogram. Gitu ya. Nah, ini baru 200 per 1000-nya atau 2 per 10-nya. Itu kita sudah, jantung kita sudah bisa berhenti, Bu. Jadi kalau saya gambarkan, Bu ya, misalkan di rumah kita langganan listriknya adalah 400 watt, 450 watt ya. Itu setara dengan 2 ampere, Bu. Nah, kita cukup kena 200 milinya saja ya, atau 1/10-nya ya, 10% ya. Itu jantung kita bisa berhenti. Ya, apalagi kalau kita kena 2 ampere, Bu. Gitu ya. Jantung kita sudah pasti berhenti gitu ya. Berhenti total. Berhenti total, Bu, 2 ampere ya. Padahal itu daya paling kecil, Bu ya, 450 watt. Apalagi kalau mungkin di rumah Bu Edi pasti lebih besar dari itu ya. Bisa jadi 2200 gitu ya, atau bahkan lebih besar lagi. Nah, jadi itu yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita ya, teman-teman kita. Listrik tidak bisa dilihat ya, dan sangat kecil sekali arus yang bisa menyebabkan jantung kita berhenti gitu. Jadi sebaiknya gunakanlah peralatan yang standar, Bu, yang ada labelnya SNI ya. Dan ketika kita beli di toko juga kita boleh, Bu, bertanya, ini standarnya apa? Nah, nanti biasanya penjual tokonya akan mencari, Bu. Kalau kabel gitu ya, ada di situ di badannya ditulis
SNI begitu ya, atau SPLN atau LMK gitu. Kalau kabel ada tulisannya. Peralatan lain juga saya rasa ada juga Bu tulisannya. Ya, mungkin demikian Bu Joyce ya. Ya, Makasih makasih Pak sudah Ya. membantu. Terima Mungkin kasih. yang lain ada lagi Ibu-ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Siska. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Joyce atas pertanyaannya. Ini Ibu Siska bertanya, Pak Irwan, tentang kebakaran yang menimpa teman kita Ibu Femi itu bagaimana ya Pak? Boleh Pak Irwan, silakan dijawab. Ya, Bu Femi ya. Ya, kejadian baru beberapa hari yang lalu ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi ada salah satu pegawai yang bertugas di unit induk wilayah ya, itu mengalami musibah kebakaran. Ya, kalau dari media dan juga penjelasan yang disampaikan ya, itu asalnya dari konsleting ya, ibu-ibu sekalian ya, dari konsleting listrik ya. Dan itulah dia ya, ketika misalkan kita punya kabel terkelupas ya, kemudian terjadi konsleting. Konsleting itu pasti menimbulkan panas dan bisa juga kadangkala terlihat percikan api. Nah, ketika itu terjadi di dekat dengan barang-barang yang mudah terbakar ya, kayu, kertas gitu ya, atau juga kain, itu sangat mudah sekali terjadi api. Ya, pada saat itu kalau nggak salah kejadiannya itu sekitar jam 10:30 malam ya, jam 22.30 itu informasi yang saya dapat ya. Nah, jadi memang seringkali kejadian kebakaran yang disebabkan konsleting listrik itu terjadinya di malam hari, gitu ya. Ketika ya kita sudah tidur ya, kita sudah tidak memperhatikan, gitu ya, itu terjadi. Tapi biasanya dari yang apa ya, mungkin pengalaman juga ya, tapi saya belum pernah mengalami kebakaran, mudah-mudahan jangan ya. Ketika terjadi konsleting itu yang bisa kita rasakan pertama adalah panas, gitu ya. Apabila ada peralatan kita yang panas, ya kecuali setrikaan Bu ya, kalau setrikaan memang harus panas Bu. Atau kompor induksi juga dia harus panas ya. Kalau ada kabel yang panas itu bisa mengindikasikan adanya konsleting Ibu. Gitu. Jadi konsleting yang mungkin tahap awal ya, yang belum apa sih namanya, belum tinggi ya tingkatannya gitu ya. Jadi masih dia mungkin ada ketemu ya di dalamnya itu kabelnya antara bagian yang bertegangan dengan yang netral, tapi masih ada semacam jarak atau lapisan yang menghalangi gitu. Nah, itu menimbulkan panas saja ya. Atau juga tadi ya seperti materi tadi, kapasitas kabelnya lebih kecil daripada energi listriknya, itu juga menimbulkan panas. Nah, apabila kita sudah mendapati hal-hal begitu gitu ya, atau juga bahkan mungkin ada yang sudah menghitam gitu ya, colokan listrik kita di sekitarnya kok ada hitam gitu. Nah, itu sudah menandakan adanya tahap awal dari konsleting. Nah, jadi itu Bu yang bisa kita lihat dan segeralah kita lakukan perbaikan ya. Mungkin kita lapor kepada petugas ataupun mungkin kalau di rumah ya, itu memang petugas PLN tidak bisa menangani ya kalau sudah bagian instalasi. Tapi kalau kita buka di PLN Mobile, Ibu sekalian ya, itu ada listrik queue. Ya, jadi listrik queue itu terhubung dengan instalatir PLN, instalatir yang sudah terdaftar di PLN. Ya, jadi sudah bekerja sama dengan PLN. Bahkan di beberapa tempat listrik queue itu terhubung dengan perusahaan yang merupakan apa ya, anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi dengan PLN. Jadi ya sudah terjamin ya ibu-ibu sekalian ya, kalau dikerjakan oleh petugas-petugas yang memang terlatih di bidangnya pasti terjamin.
Ya, jadi kalau informasi yang saya dapat seperti itu ya, Bu Leo, Bu Siska, terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran di salah satu rumah pegawai kita, Bu Femi ya. Penyebabnya adalah memang dari korsleting listrik dan terjadinya di malam hari, yang mana kemungkinan besar memang penghuni rumah sudah dalam kondisi yang tertidur gitu ya, tertidur atau tidak lagi fokus terhadap kondisi di sekitarnya. Mungkin begitu, Ibu. Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Ibu Sinta Aryontoni dari PIKK UP3 Manado. Selamat sore Pak Irwan, saya Ibu Sinta dari PIKK UP3 Manado. Saya ingin bertanya, bagaimana tindakan awal kita jika dihadapi situasi colokan kabel roll terbakar di depan kita? Karena kadang-kadang kita sudah panik dan bingung harus berbuat apa. Terima kasih. Ini biasanya suka terjadi nih ya Bu ya, ibu-ibu kalau ngelihat api lari duluan karena panik. Mungkin Pak Irwan bisa kasih tips dan triknya ini. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya ini juga ya, ibu-ibu sekalian ya. Pertanyaan yang apa ya, memang seringkali terjadi ya. Jadi begini Ibu ya, apabila kita melihat adanya percikan api atau mungkin sudah mulai terbakar tadi ya, di peralatan listrik, itu jangan sekali-sekali disiram air Bu. Ya, biasanya kan respon kita atau refleks kita ngambil air ya, mau kita siram apinya. Nah itu kalau untuk listrik jangan Bu, gitu ya, jangan kita ambil air kemudian kita siram, gitu ya. Yang kita lakukan apa? Ya, pertama kita harus padamkan dulu listriknya Bu, gitu ya. Kalau Ibu sulit mencari stop kontaknya, ya colokannya ada di mana, Ibu cukup lari saja ke apa namanya lokasi di mana meter listrik berada. Nah di bawah meter listrik itu ada saklar Bu. Nah, itu tinggal Ibu sweetkan saja, Ibu jatuhkan atau Ibu klikkan gitu ya, supaya dia berbalik ya. Kalau dia atas bawah, dia maka ke bawah gitu ya. Kalau dia kiri kanan, maka dia dari kanan ke kiri gitu Bu. Supaya apa? Supaya listriknya mati dulu, supaya listrik di rumahnya padam. Gitu. Jadi tahap pertamanya harus itu dulu Bu. Padamkan dulu aliran listriknya. Ya, baru kemudian yang kedua, ya apabila memang sudah terjadi api ya Ibu bisa melakukan tadi ya disiram air, atau kalau Ibu punya apa namanya alat pemadam api ringan ya APAR, bisa juga disemprot dengan APAR gitu ya. Atau kalau cuma roll kabel yang terbakar tidak kemana-mana itu ya, tidak kena karpet, tidak kena sofa misalkan gitu ya, ya cukup Ibu apa ya, kalau bisa ditarik kabelnya gitu ya, ditarik saja dibawa keluar ke halaman gitu ya. Karena kalau dia sudah habis ya, sudah terbakar habis ya, dia akan mati sendiri apinya Bu. Gitu ya, karena bahan bakarnya sudah habis. Gitu ya, kecuali dia kena ke karpet, kena ke sofa. Nah, itu memang kita harus lakukan penanganan tadi ya. Kita bisa dengan siram air atau kita pakai alat pemadam api ringan ya. Tapi tadi kuncinya adalah listriknya harus sudah dipadamkan dulu. Ya, karena kalau tidak dipadamkan, kita siram air, ya, terus kita kena air tadi, ya airnya kan tumpah ya ke lantai misalkan, atau ada keluarga kita di situ yang kebetulan kena air tadi, kita bisa kena aliran listriknya Bu, kita bisa kesetrum. Ya, jadi malah menimbulkan bahaya tersengat aliran listrik tadi ya Bu ya, kesetrum. Ya. Jadi mungkin itu Ibu yang bisa saya jelaskan. Wah, menarik sekali nampaknya nih ya jawabannya, ilmu sekali itu, mungkin yang tadinya kita nggak tahu jadi bisa tahu ya ibu-ibu semua. Oke, saya lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah. Pernah di rumah orang tua saya, tiba-tiba kabel di dekat KWH meter tiba-tiba terbakar. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak?
Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Indah ya. Ini juga pertanyaan yang terjadi juga ya dari pengalaman ya Ibu ya. Ya, jadi penyebabnya kalau di dekat meteran gitu ya, itu adalah adanya sambungan yang longgar Bu, gitu ya. Adanya sambungan yang longgar. Ya, mungkin boleh saya tanya dulu Bu, ini meterannya yang model apa Bu? Yang model prabayar atau yang masih lama ya? Yang lama artinya dia ada kotaknya warna hitam itu Bu. Mungkin bisa open mic, Bu siapa tadi, Bu Indah ya? Ya, Bu Indah. Ya mungkin bisa ingat Bu, waktu itu kondisi meteran listriknya itu yang seperti apa? Oh, yang sudah token ya. Kalau yang sudah token, ya itu bisa saya pastikan itu sambungannya Bu yang kurang kencang ya, kurang kencang dipasang gitu ya, sehingga dia bahasa teknisnya itu adalah lost contact gitu Bu. Jadi adanya kendur ya, tidak kuat gitu ya. Karena ketika dia kendur ya, listrik itu kan tadi ya saya bilang kan menghasilkan panas Bu. Apabila dia kendur itu sama juga dengan timbul hambatan Bu di situ. Jadi kalau kayak air gitu ya, tersumbat gitu, airnya tersumbat. Nah, kalau air tadi saya bilang tidak menghasilkan apa-apa kalau tersumbat. Tapi kalau listrik tersumbat, dia menghasilkan panas. Nah, jadi itu Bu. Jadi karena dia di situ tidak kuat, tidak kencang, ya di situ timbul adanya tahanan. Gitu ya. Tahanan itu ya memang ini teknis sekali Bu ya. Elektron ketika melewati tahanan, dia harus mengeluarkan energi yang lebih besar. Ya, jadi praktisnya adalah kalau air kita tekan, gitu ya, selang air kita tekan, cuman menjadi kecil di ujungnya Bu ya, dan selangnya tidak akan terjadi panas. Tapi kalau listrik kita hambat, gitu ya, itu dia akan menimbulkan panas. Nah, itulah yang menyebabkan tadi di meteran tadi timbul api, timbul percikan, gitu ya, karena adanya sambungan yang tidak kuat, yang kendur. Gitu. Kalau dia meteran yang lama, ya, yang masih kotak hitam, yaitu biasanya karena dia kan suka bisa terbuka ya, gitu ya, bisa terbuka. Nah, bisa terjadi waktu dipasang itu ada kabel yang terjepit, gitu Bu. Nah, kabel yang dijepit, yang kejepit tadilah itu yang kadangkala mungkin kalau baru dipasang tidak ada masalah ya, tapi lama kelamaan karena dia kejepit ya, dia timbul panas juga di situ dan juga isolasinya bisa terluka ya. Nah, itu yang lama-lama bisa menyebabkan juga terjadi lost contact dan api tadi Bu, karena isolasi kabelnya itu sudah terkelupas ya, kemudian kena ke kotaknya. Kotaknya itu kan dari besi ya Bu ya. Nah, besi itu ya otomatis menyalurkan listrik. Nah, jadi dia menyalurkan listrik ke tembok, kemudian tembok ke tanah. Nah, itu yang terjadi kalau di meteran yang model lama. Kalau yang model token prabayar, kemungkinan besarnya adalah karena petugasnya pada saat memasang tadi itu ada yang kurang kencang gitu Bu, kurang kuat dia bautnya. Ya, bisa jadi seperti itu Bu. Nah, penanganannya memang kalau seperti itu ya tadi ya dimatikan. Kalau tidak berani mematikannya karena biasanya kan suka meletup-meletup ya, meledak-meledak gitu ya. Ibu tinggal ambil ini Bu, sapu ya. Sapu, tapi jangan yang basah ya Bu ya. Sapu yang biasanya kan sapu dari kayu atau dari plastik gitu ya Bu ya. Jangan yang besi ya Bu. Itu dijatuhkan saja MCB-nya Bu, pakai kayu tersebut gitu ya. Karena ini kan tegangannya tegangan rendah ya, tegangan 220 volt. Itu untuk kayu itu tidak menghantar listrik gitu ya. Lain halnya dengan tegangan yang 20.000 volt Bu. Kayu bisa saja menjadi penghantar listrik gitu ya. Tapi karena ini tegangannya rendah, boleh menggunakan kayu, bambu gitu ya untuk mematikan saklarnya tadi Bu yang ada di dekat meteran gitu ya. Mungkin itu
Bu, yang bisa saya jelaskan? Oke, Ibu Indah, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari narasumber? Oke, masih ada lagi Ibu-ibu? Oke, ini ada satu lagi nih Pak, dari Ibu Gladisa Kota Mabagu, tapi dia nggak lanjut pertanyaannya apa. Mungkin bisa open mic atau gimana nih? Mungkin kita tunggu. Ini yang terakhir ya Ibu-ibu pertanyaannya. Sebenarnya semakin menarik ini pembahasan kita, cuman karena waktunya kurang mendukung, sudah semakin sore. Jadi mohon maaf, ini pertanyaan terakhir diwakilkan oleh Ibu Gladisa ya. Silakan Ibu Gladisa. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Pak Irwan. Ya, selamat sore Ibu. Saya Gladisa Pak dari PIKK Kota Mobagu. Mau bertanya, kebetulan ini pengalaman pribadi saya Pak. Saya kan di dapur cuma satu colokan. Itu kulkas sama Magicom. Terus minggu kemarin saya coba pakai kompor, sorry Pak, pakai oven listrik, dicolok bersamaan dengan kulkas dan Magicom. Terus waktu saya buka kulkas Pak, saya kesetrum. Anak saya juga begitu Pak. Itu pengaruh dari pakai oven listrik. Maksudnya Pak, itu ada kesalahan di kulkas, apa ovennya atau di instalasinya? Tapi setahu saya Pak, kalau di rumah sudah tambah daya kok Pak, sudah 5.500. Itu gimana ya Pak? Terima kasih. Iya, jadi tadi kan sudah saya sampaikan Bu ya, salah satu penyebab dari sengatan listrik itu adalah adanya kabel yang terkelupas gitu. Ya, jadi ya memang harus diperiksa Bu ya, harus dicek lebih detail lagi apa yang terjadi gitu ya. Ya, tapi kalau sekilas saya mendengar ya itu penyebabnya adalah adanya kabel yang terkelupas, kemudian dia menyentuh apa namanya apa ya bahasa ini body ya dari kulkasnya tadi Bu ya. Jadi kabelnya itu mungkin bisa juga kabel yang ada di bagian mesin kulkasnya Bu. Gitu ya. Kan kulkas itu ada mesinnya ya di bawah itu yang mendinginkan Bu ya, kompresornya. Nah, bisa juga di situ. Ya, biasa kalau Ibu mungkin ada kenalan instalatir itu bisa minta dicek Bu. Gitu ya, apakah ada kabel yang sudah lecet gitu ya, sudah terkelupas sehingga dia kena ke bodi itu. Mungkin itu sih Bu, karena kalau dari penambahan penambahan alat listrik, beban listrik gitu ya. Terus daya listrik Ibu juga sudah cukup besar ya. Apabila tidak menumpuk colokannya itu masih aman Bu, gitu ya, masih aman, tidak menumpuk colokan. Terus kabel yang digunakan juga cukup besar ya, karena tadi ada oven. Diperhatikan lagi kabelnya, gitu ya. Apakah ukurannya sudah sesuai, gitu Bu, atau kekecilan, gitu. Kalau kekecilan dia menimbulkan panas. Gitu. Nah, untuk yang kena ke kulkasnya ya biasanya itu sih harusnya ada kabel yang lecet terkelupas sehingga kena ke bodi kulkas, gitu Bu. Karena Ibu kenanya di kulkas kan, bukan di bagian lain ya. Pak, kebetulan semuanya bersetrum Pak ya sama Magicom, oven. Jadi nggak tahu masalahnya di mana Pak. Tiga-tiganya Pak. Semuanya kena strum Bu, tiga-tiganya. Iya Pak. Semua peralatan itu. Iya, yang cuma di 3 colokan itu. Saya kan pakai cok cabang itu Pak. Ya, mungkin saran saya coba diperiksa ini Bu, diperiksa dengan petugas Bu. Gitu. Kalau sudah ketiga-tiganya sih ya kemungkinannya memang dari sisi sumbernya Bu. Ya, kalau saya duga sih ya Bu ya. Saya tadi ada sampaikan listrik itu ada 2 Bu, ada fasa dan netral, gitu ya. Nah, pengalaman saya itu netralnya itu tidak bagus, gitu. Sehingga ya tadi fasanya tidak ketika dicolok ke alat listrik gitu ya Bu ya, itu tidak terhubung baik dengan netral, gitu.
Tapi sebaiknya memang diperiksa, Bu. Atau kalau mau simple sih mungkin kalau Ibu punya test pen gitu ya, dicabut semua colokannya, kemudian Ibu tes pen kedua lubangnya itu, gitu. Harusnya kalau normal yang nyala hanya satu lubang, Bu. Tapi kalau dua-duanya yang nyala, ya itu dia. Ada sambungan yang ke arah netral PLN-nya yang tidak bagus, gitu ya. Lost kontak tadi bahasanya, ada yang kendur. Ya, jadi memang harus diperiksa dengan itu Bu, petugas Bu, oleh petugas karena sudah teknis Ibu ya, itu sudah teknis sekali. Begitu ya Ibu Gladisa tadi ya. Mungkin izinkan saya untuk memberi kesimpulan, mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan, tapi saya mengingatkan kembali dari webinar sore hari ini. Penggunaan listrik dapat membawa dua hal, yaitu manfaat kemudahan bagi kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan bahaya yang dapat menimbulkan resiko yang merugikan bagi kita dan lingkungan sekitar. Bahaya listrik harus kita ketahui supaya kita dapat menghindari kemungkinannya ya Bu. Konsleting dan sengatan listrik adalah salah satu bahaya yang sering terjadi di lingkungan kita yang disebabkan oleh kerusakan peralatan listrik dan bisa menimbulkan luka bakar dan cacat sampai juga kematian. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga agar bahaya ini tidak terjadi dengan cara tidak menumpuk colokan stop kontak pada satu sumber listrik. Gunakan material yang berkualitas dan berlogo SNI. Ini penting ya Ibu-Ibu ya. Ibu-Ibu nanti boleh ditanyakan ke toko-toko kalau Ibu membeli peralatan listrik. Tidak membiarkan kabel terkelupas. Jaga sumber listrik dari jangkauan anak-anak dan cairan. Ini bagi ibu-ibu yang masih punya anak kecil, ini bisa banget di-note karena ya lumayan cukup berbahaya ya Bu ya. Yang kelima adalah laporkan apabila ada pohon yang dekat dengan jaringan listrik PLN di sekitar lingkungan kita dengan aplikasi mobile. Saya yakin ibu-ibu semua pasti sudah punya ya aplikasi PLN mobile di handphone masing-masing. Saya cuma menghimbau lagi kalau memang ada yang belum punya, sebaiknya secepatnya untuk download di Play Store ya Bu ya. Boleh saya sedikit kasih jargon nih. Dengan PLN Mobile, semua masalah listrik bisa diatasi. Yang keenam, yang terakhir Ibu-Ibu, lakukan pemeriksaan instalasi listrik rumah setiap 5 tahun sekali. Baik Ibu-Ibu, semoga kesimpulan webinar hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan menjawab rasa ingin tahu kita tentang bagaimana penggunaan listrik yang aman ya Ibu-Ibu. Untuk acara selanjutnya, mari kita kocok door prize sekaligus arisan dan ditutup doa oleh Ibu Lisa Raymond. Kami persilakan Ibu Lisa Raymond. Oke, kita akan tarik door prize ya Bu ya secara online. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat. Oke, kita akan menarik 3 door prize pada sore hari ini. Yang untuk di daerah Manado dan sekitarnya kita ada hadiah hiburan ya Bu ya. Dan untuk yang ada di luar Manado jangan khawatir, kita juga tetap ada hadiah berupa voucher listrik. Oke, jadi yang pertama kita putar dulu. Oke, Ibu Lady. Selamat untuk Ibu Lady. Dan yang kedua, Ibu Indah. Selamat untuk Ibu Indah. Ibu Indah, kalau nggak salah ini manajer UP3, Ibu manajer PIKK UP3 Tahuma bukan?
Wah, kalau memang itu Ibu Indah, selamat Ibu Indah. Nanti boleh dijapri nomor KWH-nya, Ibu. Oke, Ibu Remon, selanjutnya. Yang ketiga, Ibu Irada. Selamat untuk Ibu. Oke, Ibu Irada. Oke, selamat atas ketiga pemenang door prize pada sore hari ini. Nanti boleh japri atau meninggalkan pesan di kolom chat. Posisi ada di mana? Di Manado kah atau di luar Manado? Jadi kita bisa sesuaikan hadiahnya ya. Baik, Ibu-Ibu semuanya, saat ini kita akan menutup pertemuan PIKK dan webinar pada sore ini. Kita akan berdoa dan izinkan saya berdoa dengan Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami Ibu-Ibu PIKK dapat berkumpul bersama dalam pertemuan dan webinar pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan kami ucapkan atas penyertaan-Mu, sehingga webinar dan pertemuan kami ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur dan mohon berkat Tuhan bagi narasumber kami pada hari ini, Bapak Pembina PIKK UP 2D Sulutenggo, Bapak Irwan, yang sudah menyampaikan materi webinar, dan juga untuk moderator Ibu Ketua PIKK UP 2D, Ibu Tanti Irwan. Biarlah apa yang sudah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi kami ibu-ibu dan dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada sore hari ini telah bergabung bersama-sama dengan kami, Ketua PIKK UIW Sulutenggo, Ibu Siska Leo, dan juga ibu-ibu PIKK dari unit-unit yang lain. Biarlah senantiasa kami anggota PIKK dapat saling mendukung, bekerja sama demi kemajuan PIKK. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan PIKK ini. Engkau berkatilah kami dalam sisa hari ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Remon atas doanya hari ini. Ibu-ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk kita mengambil dokumentasi. Untuk Ibu Mujib, minta tolong dibantu untuk pengambilan dokumentasinya. Oke, berikan senyuman yang terbaik ya Ibu-ibu semuanya. Jangan lupa jempol untuk PLN terbaik. Oke. Oke, Bu Muji, apakah sudah siap? Iya, sudah, Bu. Tolong dihitung mundur ya. Ibu-ibu yang lain, masih ada yang belum nyalakan kameranya. Oke, Ibu-ibu, tolong diaktifkan kameranya. Kita mau ambil dokumentasi. Oke, Bu Muji, silakan. Oke. Yang di halaman 1 dulu ya, Ibu-ibu semua. Oke. 1, 2, 3. Berikutnya di halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-ibu semua. Oke, Ibu-ibu semua terima kasih. Semua rangkaian kegiatan hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu
dan perhatiannya selama mengikuti webinar. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Ibu.